Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah aksi yang dilakukan oleh ratusan warga Solo ya terkait masalah tudingan ya, tudingan mementingkan oligarki asing hingga utang ya itu tema dalam aksi mereka ratusan warga Solo dan menginginkan Presiden Jokowi mundur ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Ini sesuai yang dilansir oleh fajar.co.id. Bagaimana selengkapnya langsung saja kita baca dan kita ulas ya. Tuding pentingkan oligarki dan asing hingga utang terus bertambah, ratusan warga Solo minta Jokowi mundur. Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Indonesia menggelar unjuk rasa di Bundaran Geladak, Solo. Aksi yang berlangsung dari pukul 13 hingga 14.30 itu menuntut Presiden Joko Widodo Jokowi mundur. Komandan Lapangan Aksi Salman Al-Farisi menilai program-program yang dibuat Jokowi tidak mementingkan rakyat dan memajukan bangsa. Jokowi justru lebih mementingkan oligarki dan asing, katanya. Menurut Salman, utang-utang negara yang dilakukan oleh Jokowi tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Sejauh ini, kata dia, masih banyak pengangguran serta PHK oleh sejumlah perusahaan. Utang pemerintah ini untuk siapa? Dengan keprihatinan ini, kami minta Jokowi untuk turun saja, katanya. Menurutnya, utang tersebut sudah membebani anak-anak yang baru lahir. Kami juga sudah ke DPRD Kota Surakarta untuk meminta Jokowi mundur, katanya. Ya, sobat sekalian, ya, ini adalah kesekian dari aksi yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Kalau masih bulan lalu itu ada aksi besar-besaran mahasiswa, ya, 21 April, yang sama, ya, mengungkapkan apa namanya aspirasinya ke DPR terkait berbagai masalah bangsa terkait isu pengunduran pemilu, terkait juga masalah bangsa yang lain termasuk utang ya. Dan ini warga Solo juga menyampaikan hal yang sama, satu bagian dari anak bangsa ya. Sekali lagi apa yang dilakukan oleh masyarakat ya, entah itu terkait masalah turunkan presiden, itu hal aspirasi ya, kita harus hormati itu sebagai aspirasi yang sudah dilindungi oleh konstitusi pasal 29 ya. Dan negara menjamin kebebasan warga negara untuk berkumpul, berserikat, meluarkan pikiran dan dalam bentuk lukisan dan tulisan gitu ya. Dan kita juga harus fair ya, tidak menuduh aksi untuk menurunkan presiden itu sebagai aksi yang inkonstitusional gitu ya. Nah, kemarin ketika isu tentang penundaan pemilu ataupun 3 periode ya, presiden menyampaikan itu adalah aspirasi masyarakat, aspirasi gitu ya. Nah, menginginkan perpanjangan pemilu aspirasi. Jadi kalau fair ya, orang yang ataupun kelompok masyarakat ataupun rakyat yang ingin sebaliknya yang menginginkan presiden turun itu harus sama, diperlakukan sama, itu adalah sebagai aspirasi gitu ya. Dan sobat sekalian ya, kalau kita melihat permasalahan tentang oligarki ini yang disampaikan oleh ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Indonesia itu ya di Solo itu adalah bentuk ekspresi dan juga fakta yang memang benar-benar terjadi di tengah-tengah kita gitu ya, di negeri ini gitu ya. Bagaimana oligarki itu ya menguasai tambang yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak ya. Coba misalnya terkait masalah tambang yang paling besar misalnya di Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport itu nilainya besar sekali gitu ya. Dan yang apa namanya yang ternyata memang yang didapatkan oleh Indonesia hanya sedikit melalui pajak yang kecil gitu ya. Pun juga ada potensi mayoritas tambang-tambang sumber daya alam ya yang mengurus sumber daya alam entah itu gas ya, entah itu juga minyak bumi ya, dan juga yang lainnya ya mayoritas itu dikuasai oleh asing. Artinya
pengelolaan itu masih dikelola oleh asing ya, dan kita hanya memperoleh sedikit ya, itu dari pajak, pajaknya juga sedikit ya. Dan untuk batu bara sendiri kita juga patut menyayangkan ya, Undang-Undang Minerba yang baru ini ya untuk konsesi tambang yang seharusnya habis masa apa namanya jangka waktunya, itu Undang-Undang Minerba yang lama itu seharusnya diserahkan oleh negara untuk diatur ya, tetapi undang-undang yang baru terbit ini, Undang-Undang Minerba itu malah memberikan royalti 0% ya. Terus kita dapat apa gitu ya. Padahal kalau kita melihat kekayaan Indonesia yang begitu luas ya, sumber daya yang begitu kaya, kita seharusnya bisa mengelola sendiri gitu ya. Dan pernah pengamat juga pernah menyampaikan bahwasanya 6 komoditi yang ada di Indonesia ini kalau apa namanya mempunyai potensi sumber daya yang luar biasa ya. 6 itu emas ya, kemudian juga gas alam, batu bara, nikel, hasil bumi dan hasil laut ya. Hasil bumi dan hasil laut ya. Itu komoditi 6 itu saja ya. Itu menurut hitung-hitungan para ahli itu nilainya lebih dari 4.000 sekian triliun ya. Jadi hampir 2 kali lipat ya, hampir 2 kali lipat APBN ya. Nah, itu kalau dikelola oleh diri kita sendiri, negeri sendiri, anak-anak bangsa yang cerdas-cerdas ini, itu otomatis kita akan lebih untung gitu ya. Dan kita kemungkinan akan bisa membebaskan pajak ya, membebaskan apa namanya kebutuhan umum yang lain ya. Karena kalau memang dalam Islam memang seluruh kepemilikan umum itu harus dikelola oleh negara gitu ya, dan juga diserahkan hasilnya kepada umat gitu ya. Nah, kita itu sebenarnya bisa untuk mengelola dengan sumber daya alam yang sangat luas ini, dan bisa mandiri gitu ya, swasembada dalam segala hal gitu ya. Kalau kita benar-benar mandiri dalam pengelolaannya gitu ya. Makanya yang kita patut sayangkan adalah oligarki yang saat ini ya menguasai tambang itu yang mayoritas adalah asing, adalah suatu tanda tanya ya, kenapa ini harus diserahkan asing, padahal kalau kita kelola sendiri ya, lahan tanah di rumah kita sendiri kita kelola, kita akan dapat hasilnya dengan maksimal daripada dikelola orang lain ya, dan kita hanya mendapatkan jumlah yang sedikit ya, belum ada mafia dan lain sebagainya, belum ada apa namanya KKN yang sekarang pada rezim sekarang itu tambah menggurita gitu ya, tambah menggurita gitu ya. Dan inilah kalau negara diatur dengan sistem yang salah gitu ya. Belum lagi masalah utang ya, yang disampaikan oleh ratusan ya orang yang Aliansi Pemuda Indonesia yang menggelar aksi di Solo ini. Utang ini kita sudah ugal-ugalan ya, sobat sekalian ya. Sebelumnya pemerintah sebelumnya ya, utang itu maksimal itu cuma 2.000 triliun pada pemerintahan SBY. Nah, sekarang ya apa yang terjadi justru utang itu ugal-ugalan sampai 7.000 triliun ya. Dan itu diprediksi ya sampai pada masa akhir pemerintahan sekarang itu bisa sampai 10.000 triliun ya. Beberapa pengamat mengatakan bahwasanya utang yang tercatat sekarang itu kemungkinan belum semua yang dicatat. Artinya jumlah utang yang sekarang ada itu bisa saja lebih besar lagi gitu ya. Nah, itu utang pemerintah, belum utang BUMN yang nilainya kurang lebih sama 5.000 triliun. Jadi pantas ya. Kemudian rakyat apa namanya? Pantas rakyat menanyakan, marah ya. Terus untuk apa utang ini? Apa efeknya ya? Secara kalau kita melihat perekonomian setelah Covid ini yang sebelumnya belum sepenuhnya pulih ini memang belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat gitu ya. Kemarin ketika COVID itu apa namanya, COVID itu masih tinggi gitu ya, anggaran untuk COVID itu sampai 1.000 triliun ya. Tapi apa efek dari masyarakat? Nol gitu ya, hampir tidak ada gitu ya. Ya paling ada pun ecek-ecek ya. Artinya rakyat tidak bisa secara maksimal ya memanfaatkan dana yang diambil pemerintah melalui utang ya sekitar 1.000 triliun yang efeknya tidak banyak gitu ya. Nah, ini yang pun itu juga ditanyakan gitu ya, ketika utang itu ya
diambil terus-menerus dan kebijakan anggaran kita itu memang anggaran yang defisit gitu ya. Jadi ini secara tidak langsung akan memberikan utang bagi anak-anak kita gitu ya. Karena utang nanti dibayar oleh pajak ya. Pajak itu dari rakyat gitu ya. Nah, kita juga patut menyesalkan ya ketika perekonomian belum pulih, malah segala komoditi, segala kebutuhan masyarakat pun pajak itu dinaikkan gitu ya. Dan ada kemungkinan ya rencana ya kalau kita melihat setelah Pertamax itu naik, kemungkinan akan ada kenaikan komoditi yang akan naik juga ya, yaitu Pertalite ya, kemudian gas melon, kemudian TDL gitu ya. Nah, seperti ini ya, apa yang bisa diperbuat rakyat ya? Tentu saja rakyat mengadu kepada DPR, tapi ya patut disayangkan juga DPR sekarang belum bisa ya, tidak bisa menjalankan aspirasinya menjadi wakil rakyat gitu ya. Itu bisa dilihat dari kiprahnya ya, ketika menelurkan undang-undang, ketika undang-undang itu tidak disetujui oleh rakyat, tetapi tetap digedok ya. Undang-undang Omnibus Law, kemudian undang-undang IKN ya, yang tentu saja sebelumnya tidak memakai APBN, ternyata juga akhirnya memakai APBN gitu ya. Dan juga undang-undang yang lain ya, Minerba juga, yang tentu saja secara tidak langsung pengelolaan tambang ini diserahkan oleh asing dan kita hanya mendapatkan sedikit dari hasil tambang itu. Maka kita juga patut mempertanyakan ya, kita juga patut mempertanyakan fungsi DPR yang seharusnya bisa mewakili rakyat, tetapi kebijakan-kebijakannya, misalnya kebijakan budgeting itu juga justru malah diserahkan kepada pemerintah. Kemudian juga terkait masalah utang ya, tidak ada sikap kritis dari DPR ya untuk menyetop ya. Dan pemerintah sendiri kan awalnya memang sudah banyak janji untuk tidak mengambil utang, tetapi nyatanya sekarang kita ketahui utangnya sudah menumpuk ya, dan kita tidak tahu sampai kapan ya. Jangan sampai pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh negara-negara maju ya, seperti Yunani ya, utang dan menumpuk ya, dan utang itu adalah penjajahan ekonomi terbaru gitu ya, neoliberalisme ya. Dan negara itu untuk melakukan penjajahan ya tidak melakukan penjajahan fisik, tetapi melakukan penjajahan melalui utang gitu ya. Jadi adalah jebakan utang yang ketika, dan pada kenyataannya memang untuk mengambilkan itu sangat susah sekali, dan akhirnya negara tersebut dikuasai oleh si pemberi utang atau rentenir ya. Nah, ini kita patut khawatirkan ya. Sudah ada banyak krisis yang terjadi di negara-negara Asia termasuk Sri Lanka yang terjebak oleh utang yang tidak bisa membayar, dan sekarang negaranya sudah morat-marit gitu ya. Persis seperti kejadian tahun 98 di negeri ini ya. Seluruh rakyat susah ya, ekonominya susah, tetapi ternyata ketika itu pejabatnya malah bergelimang dengan kekayaan ya. Di situ juga video yang beredar itu di Sri Lanka, rakyat-rakyat karena marah ya, maka membakar semua rumah para pejabat. Di situ terlihat tumpukan mobil-mobil mewah gitu ya, dan memang itu ketika setelah itu memang rakyat menghinakan para pemimpinnya yang tidak amanah gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi harus menjadi direspon gitu ya oleh rakyat ya. Dan inilah adalah implikasi dari sistem demokrasi yang dijalankan ya. Sampai kapanpun ya, kalau demokrasi yang dijalankan tidak akan bisa memberikan kesejahteraan rakyat gitu ya. Karena aturan yang dipakai ya aturan buatan manusia. Dan ketika kita ketahui sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, aturan ini tidak pernah mensejahterakan rakyat gitu ya. Karena aturan yang dipakai, aturan yang dibuat adalah buatan manusia. Sedangkan seharusnya kita sebagai muslim, mayoritas Islam terbesar di Indonesia, sebagai seorang muslim harus kembali kepada hukum Allah ya. Lihatlah sejarah Islam ya, peradaban Islam misalnya pada khilafah Khulafaur Rasyidin ya.
sejahtera ya negaranya itu ketika menerapkan Islam dan memakai hukum Allah ya, yang mereka dapat adalah kesejahteraan ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya pada saat akan membagikan zakat itu ternyata tidak ada orang ya, tidak ada umat yang mampu menerima karena memang semuanya mampu pada waktu itu ya. Tidak ada peradaban yang bisa menyaingi ataupun membuat kondisi rakyat itu bisa sejahtera itu gitu ya. Nah, dengan adanya komoditas kita yang begitu kaya itu dalam Islam akan diatur dengan dengan aturan Islam gitu ya. Seluruh tambang itu akan dikelola oleh pemerintah dan akan dibagikan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Nah, ini akan ya misalnya juga komoditi yang kami sampaikan tadi misalnya emas, gas alam, batu bara, ya, nikel, hasil bumi, hasil hutan dan hasil laut itu 4.000 triliun ya, itu akan dikelola oleh rakyat dan akhirnya akan dimanfaatkan untuk kesehatan rakyat. Tidak ada pajak lagi gitu ya, karena sudah melebihi APBN. Kemudian juga tidak ada kebutuhan rakyat misalnya BBM itu bisa digratiskan ya, termasuk juga kesehatan, pendidikan ya dan lain sebagainya. Itulah dalam hal ini ya, ketika kita ingin presiden itu mundur, kita harus mempunyai solusi gitu ya. Janganlah kita ingin presiden mundur tetapi tidak mempunyai solusi setelah itu ya. Yang terjadi selama sistem ini tetap dijalankan, kondisi akan sama seperti semula gitu. Akan ada oligarki baru yang akan menguasai kekuasaan ya. Makanya itu kembali kepada Islam ya, sistem yang dari Allah SWT yang mensejahterakan dan sudah terbukti bisa mensejahterakan rakyat. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.